And action. No, please stop! Time out! You're actually hurting me. Berparas cantik, imut, lucu, menggemaskan, dan berprestasi di sekolah nyata-nyata cukup untuk membuatnya bisa mendapatkan pendidikan layak. Masalah finansial selalu menjadi hambatan bagi semua orang di dunia. Terlebih biaya pendidikan sekarang ini udah pada nggak masuk di akal. Dan ujung-ujungnya pun kalau mau kerja harus masuk duit duluan. Begitupun dengan kisah cewek cantik satu ini, di mana dia harus merelakan boba super dan lahan basahnya diumbar ke umum, lalu jadi aktris film emprut demi bisa bayar SPP kuliahnya. Tak ayal, hidupnya pun berubah drastis setelah jadi bintang film anuan. Dan inilah dia From Straight A plus to Triple X. It is morally permissible for victims to use deadly. Wix namanya. Seorang gadis muda cantik dan berprestasi di sekolahnya sedang senang-senangnya dikarenakan mendapatkan surat keterangan yang menjelaskan bahwa dia telah diterima di kampus Duke, salah satu kampus ternama di Amerika Serikat yang menjadi tujuan para murid berprestasi untuk melanjutkan pendidikannya. This is it. It's a big envelope. Is that good? Told you when you put your studies first. Keluarga Wix yang ada di sana pun sangat bahagia. Ya, karena sulit banget untuk bisa masuk ke kampus tersebut. Di sisi lain, biaya untuk masuk ke kampus itu sangat mahal dan Wix ragu jika keluarga mereka akan sanggup membiayai pendidikannya. Akan tetapi, sang ayah dengan gagahnya bilang, "Nak, jangan takut. Kamu kuliah aja, ntar ayah pontang-panting kerja siang malam agar kelak cita-citamu tercapai," kata sang ayah. Thank you, Daddy. Pesta makan malam pun digelar dalam rangka merayakan kesuksesan Wix itu. Semua orang hadir di sana termasuk pacar Wix. Di acara itu, semua orang terlihat sangat bahagia. Lalu saat Wix yang kayaknya udah kebelet pengen emprut mulai nakal dengan tangannya. Tapi sang pacar malah so jual mahal dan menolak kode keras dari Wix itu. I can still be a little mad. Hey, what's going on? Usut punya usut, ternyata pacar Wix itu udah gak nyaman dengan hubungan mereka karena Wix terlalu sibuk belajar dan penampilannya kayak mama kurang gaul yang seringkali membuatnya malu di hadapan teman-temannya. Alhasil hubungan mereka pun kandas. Keesokan harinya, Wix diantar sang ayah ke kampus Duke untuk pertama kalinya. Bak anak TK yang baru masuk SD, Wix sangat sumringah dan sempat gak percaya jika dia diterima di kampus itu. Dia nantinya akan tinggal di asrama kampus agar bisa menghemat biaya dan lebih cepat sampai ke kampus. This map is basically My building? Mom, most dorms are co-ed. Di saat itu, sang ayah yang diketahui merupakan dokter militer mendapat panggilan untuk OTW ke medan tempur di Afghanistan. Meskipun Wix sempat khawatir padanya, sang ayah lagi-lagi menenangkan Wix dan mengatakan jika semuanya akan baik-baik saja dan Wix tak perlu mencemaskan biaya kuliahnya selama di sana. I don't want you to worry about this. These things have a way of working. Di asrama itu, dia dapat teman sekamar bernama Jolie. Seorang gadis muda gaul, cantik, suka clubbing, dan banyak temannya. Pokoknya kebalikan dari Wix deh. Sesuai dugaan, belum sehari di kampus, Jolie udah ngajakin Wix dugem dan ajojing di klub. Just not have to tell anyone where I'm going. What's up? Wix yang berlatar belakang kurang gaul, kutu buku, dan jarang keluar rumah pun hanya bisa pelangap-pelongo dan gak tahu harus ngapain di sana karena yang dia bisa cuma goyang aserehe dan senam zumba bersama mama komplek. Hari pertama ngampus pun dimulai. Ketika lagi khusyuk dengerin dosen ngajar di kelas, Wix tiba-tiba mendapat telepon dari ibunya yang bilang kalau dia belum bisa bayar semesteran dan berniat untuk ngutang ke bank emok setempat. Tapi Wix melarang sang ibu melakukannya karena dia gak mau ibunya nyanyi Indonesia Raya tiap hari Senin bareng ibu-ibu komplek lain. What do you mean? You take out some loans. No, I don't want to do that. Akhirnya, Wix ke kantor bantuan keuangan yang ada di kampus. Tapi nggak berakhir baik karena untuk meminjam dari kampus, surplus keuangan keluarga Wix kurang meyakinkan. It's like I'm in no man's land. My parents make too much money to qualify. Mau tak mau, Wix harus cari kerja sampingan untuk memenuhi kebutuhannya. Dia pun curhat ke teman dekatnya Amy dan Jolie. Akan tetapi, semuanya nihil. Karena udah gak tahu lagi harus ngapain,
terlintas di benak Weeks untuk cari kerjaan di bidang palangkakan. Dan ya, karena kebutuhan dan imannya rapuh, dia mulai mencari informasi di mbah Google yang akhirnya dia nemu sebuah website peremprutan yang buka loker untuk jadi pemain. Singkat cerita, dia pun daftar dengan nama panggilan Bell Knox. Karena di formulir itu dia harus ngirim foto Wiu, Weeks nekat pakai dalaman joli berwarna merah merona agar terlihat wow. Setelah itu, dia pun ditelepon oleh admin situs serambiomom.com dan mendapat tawaran emprut untuk website mereka. This will be my first. Tanpa pikir panjang, besoknya dia pun OTW ke New York dan tentu saja dia bohong pada Jolie karena nggak mau temannya ada yang tahu tentang pekerjaan barunya sebagai kupu-kupu malam. Sesampainya di lokasi, Weeks diminta untuk tanda tangan perjanjian kerja dan langsung ganti baju setelan dinas emprutnya. Jen over there is going to do your makeup, get you changed. 18, blah, blah, blah. Just sign it. Weeks sangat terkejut dikarenakan lawan SmackDown pertamanya ialah om-om botak, kekar yang baru aja mulai udah hubak-habik sama Weeks. Terlebih dia belum terbiasa sama kegiatan emprut hardcore ditambah dengan pisang mambo keras si om-om botak itu benar-benar tahan lama. Akan tetapi, mau nggak mau dia harus rela melakukannya demi bisa membayar uang semesternya. Signed up for, and if you don't finish the scene, you don't get paid. Setelah selesai syuting, bak film-film di Indosiar, dia nangis di WC, entah menyesali atau keenakan. Lalu, sekembalinya ke asrama, dia langsung ngecek videonya yang udah diupload, tapi banyak komentar nggak enak dari penonton. Salah satu yang berkomentar menyarankan Weeks agar mencari sutradara yang lebih manusiawi, supaya Weeks bisa memaksimalkan bakatnya di bidang peremprutan itu. Sartijen tersebut menyarankan sebuah nama sutradara terkenal bernama Don Angle. Segera, Weeks pun mencari info dan kontak si Don ini dari mbah Google dan langsung ia hubungi saat itu juga. Di sini, Don memintanya mengirimkan foto aduhai agar ia bisa menentukan untuk memakai jasanya atau tidak. Prey on women new to the business. Your first scene should be something. Singkat cerita, hari Thanksgiving tiba. Semua mahasiswa pada mudik karena libur panjang. Akan tetapi, beda halnya dengan Weeks yang malah pergi ke Los Angeles untuk menemui Don. Setelah mereka bertemu Don, begitu terkejut melihat kembang desa yang baru aja naik daun itu. Dan kini Weeks pun bekerja di bawah naungan PH emprut miliknya. Here than your photographs. Let me get that bag. Weeks selalu dikenalkan dengan para artis yang dia naungi, termasuk Dora yang akan jadi lawan main pertamanya. Seperti rumor yang beredar, PH Don memperlakukan para artisnya dengan baik yang membuat Weeks merasa nyaman dan enjoy di video pertamanya dengan Dora, bertemakan sisi kolam. Here, including you and I, are working. Videonya pun laris manis Tanjung Kimpul, dan nama Black Knox mulai viral di mana-mana. Terlebih kini, dia pun gak harus pusing mikirin biaya kuliahnya. Mulai dari sana, karir Weeks kian melejit bak Apollo 11. Permintaan videonya semakin tinggi yang tentunya ia lakoni dengan berbagai macam karakter dan gaya emprut yang diinginkan penonton setianya. Di sisi lain, meski sudah sukses sebagai bintang emprut, Weeks nyatanya masih takut untuk mengatakan sejujurnya mengenai pekerjaan yang ia jalani sekarang. Terlebih, keluarganya merupakan keluarga religius dan berlatar belakang baik. Pas balik ke asrama, Jolie lagi-lagi ngajakin Weeks clubbing. Di sana dia berkenalan dengan Kevin dan nampaknya mereka berdua saling menyukai satu sama lain. JFKG. Akan tetapi, cowok-cowok di situ pada ngeremehin penampilan Weeks yang mirip ibu-ibu komplek. Mereka semua nggak tahu aja jika Weeks sengaja dandan seculun mungkin agar kerjaannya tak diketahui orang dan hanya akan jadi bulan-bulanan. Saat liburan Natal, Weeks menunda jadwal Smackdown-nya karena dia udah lama banget nggak pulang kampung bertemu keluarganya. Excited to go home?
Yes, it's been forever. Pas sampai rumah ibunya bingung kenapa biaya semester Wix nggak pernah nunggak, padahal orang tuanya belum bisa bayar Wix pun beralibi jika dia pun kerja sampingan yang cukup untuk membiayai kuliahnya sendiri. Sekembalinya ke kampus, dia ditemui Jeff, salah seorang teman sekelasnya. Di sana Jeff ternyata tahu kalau Belenox ini adalah Wix. Dia pun panik setengah mati dan meminta Jeff untuk merahasiakan hal itu dari semua orang. Yeah, maybe so. Jeff pun hanya manggut-manggut dan mengiyakan permintaan Wix. Akan tetapi, nyatanya semua orang di kampus Duke kini tahu siapa Black Knox sebenarnya. Wix pun murka dan langsung ngamuk-ngamuk di kosan Jeff. Jeff mengaku bersalah dan meminta maaf dan ya mau gimana lagi, nasi udah menjadi bubur. Kabar itu pun sampai ke Jolie. Wix lalu minta maaf karena sudah membohonginya. My life is over! You must have known that this will get out eventually. Go home for Thanksgiving, and I didn't visit my friend at Georgetown. Jolie pun menerima permintaan maaf itu dan ingin membantu Wix cari jalan keluar yang baik untuk teman karirnya itu. Dia lalu meminta Wix menemui Amanda, mahasiswi yang kerja di koran yang katanya bersedia membantunya. Setelah berbincang cukup lama, Amanda meyakinkan akan menulis hal-hal positif tentangnya di koran kampus. I think it might be a good idea. Whatever you're comfortable with, and I promise. Hari demi hari berlalu, bulian, cacian, dan ancaman pada Amanda terus berlanjut hingga membuatnya frustasi dan ingin pindah tempat tinggal. Bahkan Amanda yang sebelumnya berjanji untuk membantu malah menulis hal-hal negatif yang membuat Wix semakin kena mental. Karena frustasi, Wix pun ngajak Jolie ke tempat dugem. Kali ini Wix tampil dengan cantik dan nampaknya pasrah karena banyak yang udah tahu kalau dia adalah Belenox. Di sana dia lagi-lagi ketemu Kevin yang ngajak Wix kencan bareng, tapi bohong. Si Kevin dan gengnya malah ikut-ikutan ngebully Wix yang membuatnya drop lagi. A video of our own. I mean, that's your. Faktanya, jika seorang sudah nyemplung ke dunia gituan, mereka nggak bisa seenaknya berhenti dan harus melanjutkan kerjanya sesuai kontrak. Dan jika tidak, mereka akan mendapat denda berkali-kali lipat seperti yang dialami Wix. Studying again? How's school? Trouble with this. If you don't do the scene, you'll be labeled. Nah udah nggak tahan dengan semua beban yang dialaminya, Wix jujur ke sang ibu dan mengatakan semua kebenarannya. Sang ibu hanya istighfar dan memintanya untuk bertobat detik itu juga. Berita viral mengenai Wix itu nyatanya menarik perhatian jurnalis terkenal Piers Morgan. That was someone from CNN. Can I speak with Miriam Weeks, please? This is she. Di acara talk show-nya, Wix diwawancarai dan mendapat berbagai macam pertanyaan. Wix tampil dengan tenang dan menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan. Men to think is the norm. To me, feminism is Intinya, Wix meminta agar setiap wanita dilindungi dan apapun yang wanita lakukan dengan kerjaannya termasuk jualan boba, itu semua adalah hak dari wanita tanpa perlu dipandang remeh ataupun dicemooh oleh pihak manapun. So I think we underestimate how, immature. Setelah acara tersebut, Wix sudah nggak merasa malu dan makin pede dengan kerjaannya. Dia lalu pulang ke kampungnya dan menemui orang tuanya. Sang ayah yang baru pulang dari Afghanistan memberi saran kepada Wix meskipun pada akhirnya bapak dan ibunya bisa menerima dan legowo dengan jalan yang telah Wix pilih untuk kehidupannya. You will always be our daughter. It's okay, I'll get over it. Di sisi lain, sang kakak berbeda dan masih nggak terima jika adiknya bekerja sebagai penjual boba di internet. Setelah bertemu dengan keluarganya, Wix juga menemui teman lamanya, Amy, yang juga kecewa karena Wix tak jujur sedari awal padanya, meskipun pada akhirnya Amy pun memaafkan Wix. Kini, Wix tampil membahana di setiap acara yang dihadiri dan tak malu tampil sebagai Belenox. Bahkan, di acara jumpa fan artis-artis semprut, Wix tampil lepas dan menggoda di depan para fansnya. Can I take my picture with you? Okay. Popularitas Wix sebagai artis emprut semakin melejit. Banyak pesaingnya yang iri dan dengki. Dia bahkan dapat piala di acara award khusus peremprutan dan mendapat penghargaan sebagai bintang pendatang baru terfavorit. Waktu berlalu, walaupun kini sudah sukses di industri peremprutan, Wix tidak lupa untuk melanjutkan kuliahnya di kampus Duke dan kembali ke asrama menemui Jolie, sahabatnya. Jolie sangat senang temannya bisa kembali dan dia paham situasi yang sedang dihadapi Wix. Jolie juga legowo dan akan mendukung setiap keputusan yang Wix ambil selama itu membuatnya nyaman. And I'm so grateful for that.
Weeks kini jadi orang yang baru dan berubah menjadi sosok yang inspiratif bagi para cewek. Dia sering memberi narasi di depan cewek-cewek tentang hak-hak mereka atas tubuh mereka sendiri. Orang-orang pun banyak yang terinspirasi dan mereka pun bertepuk tangan, dan akhir film Weeks mengatakan dia udah gak berhenti dari industri palangkakannya dan untuk sekarang dia fokus membela hak-hak para wanita, terkhusus wanita yang bekerja di bidang peremputan sepertinya dulu. Dan film pun tamat. Oke, itulah dia alur cerita film From Straight A Flush to Triple X. Semoga kalian semua terhibur. Sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Dan adios, naleos, lavendos.